Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Salis. Pernah gak sih terbayang oleh kalian bahwa di kehidupan kita ini bahan kimia sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari loh. Bahkan saat kita sedang memasak, juga kita menggunakan bahan kimia seperti gas LPG yang kalian pakai di rumah untuk memasak juga menggunakan bahan kimia. Karena ngomongin tentang masak, jadi kepikiran nasi goreng nih jadi lapar kan jadinya. Ngomong-ngomong soal nasi, pernah gak sih kamu dan ibumu membeli beras sebanyak 1 kg, lalu pedagang akan mengukur dengan anak timbangan yang memiliki massa sebesar 1 kg pula? Tentu saja pedagang tersebut juga akan memastikan agar berat beras tersebut seimbang dengan anak timbangan. Nah, kasus ini merupakan salah satu contoh dari keseimbangan kimia. Yuk pelajari tentang keseimbangan kimia, mulai dari jenis-jenis, persamaan kimia, hingga tetapannya. So, ikutin terus ya videonya, let's go! Jadi, keseimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu. Keseimbangan ini tercapai ketika laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri dalam waktu bersamaan. Nah, lanjut ke ciri-ciri keseimbangan kimia. Yang pertama adalah reaksi berlangsung dua arah dan dalam ruang tertutup, artinya produk dan reaktan tidak ada yang meninggalkan sistem. Selanjutnya, ada reaksi bolak-balik, artinya zat produk dapat kembali bereaksi membentuk reaktan. Reaksi bolak-balik dalam penulisan persamaan reaksi ditandai dengan tanda panah dua arah. Contohnya, air berwujud cair menjadi air wujud gas, bisa menjadi air yang berwujud cair kembali. Ciri selanjutnya, bersifat dinamis, artinya reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi produk sama dengan laju reaksi reaktan secara mikroskopis. Sampai sini, semoga dapat dipahami ya. Next, kita akan lanjut membahas jenis-jenis keseimbangan kimia berdasarkan wujud zat-zat dalam keadaan setimbang. Reaksi keseimbangan kimia dibedakan menjadi dua, yaitu keseimbangan homogen dan heterogen. Nah, yang pertama ada keseimbangan homogen. Keseimbangan homogen adalah keseimbangan yang hanya melibatkan satu fase zat saja. Contohnya seperti 2S3 direaksikan menjadi 2SO2 ditambah dengan O2. Dikenal reaksi fase gas, fase cair, atau fase padat bergantung pada fase yang terlibat dalam keseimbangan. Contoh di atas merupakan reaksi fase gas. Selanjutnya, ada keseimbangan heterogen. Keseimbangan heterogen adalah keseimbangan yang melibatkan lebih dari satu zat. Contohnya seperti CO2 ditambah dengan Ca direaksikan menjadi CaCO3. Fase cair, satu liquid, dianggap satu fase dengan larutan berair, aqueous. Selanjutnya, hal yang kita akan bahas adalah hukum dan tetapan keseimbangan kimia. Sebelumnya, mari kita simak dulu yuk hukum keseimbangan kimia yang berbunyi hasil kali konsentrasi setimbang zat di ruas kanan dibagi dengan hasil kiri konsentrasi setimbang zat di ruas kiri masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya mempunyai nilai bertentu pada suhu tertentu. Untuk menyatakan hubungan antara konsentrasi reaktan dan produk pada keadaan keseimbangan digunakan suatu besaran yang disebut tetapan keseimbangan atau bisa disebut juga dengan K. Rumus tetapan keseimbangan adalah Ma ditambah Nb direaksikan menjadi Pc ditambah Qd. Berlaku jika mencari Kc, rumusnya Kc sama dengan konsentrasi C pangkat P dikali konsentrasi D pangkat Q per konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Sedangkan jika mencari Kp, rumusnya Kp sama dengan konsentrasi Pc pangkat C dikali konsentrasi PD pangkat D per konsentrasi PA pangkat A dikali konsentrasi PB pangkat B. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia. Faktor yang pertama adalah perubahan konsentrasi. Jadi, ketika konsentrasi reaktan diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Dan ketika konsentrasi reaktan diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah reaktan. Perubahan konsentrasi ini wujudnya hanya gas dan larutan. Maksudnya, penambahan atau pengurangan konsentrasi zat hanya berpengaruh jika zat tersebut berfase larutan atau gas. Contohnya, A ditambah 2B direaksikan menjadi AB2.
B. Bertambah konsentrasi menjadi reaksi bergeser ke kanan. AB. Bertambah konsentrasi menjadi reaksi bergeser ke kanan. Sedangkan A. Bertambah konsentrasi menjadi tidak menggeser reaksi karena wujud zatnya padat atau es. Faktor yang kedua adalah perubahan volume dan tekanan gas. Jika volume dinaikkan dan tekanan dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Sebaliknya, jika volume dikurangi dan tekanan dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Wujudnya hanya gas. Contoh yang pertama, 2SO3 direaksikan menjadi 2SO2 ditambah O2. Volume bertambah koefisien menjadi reaksi geser ke kanan. Contoh yang kedua, 2S ditambah 3O2 direaksikan menjadi 2SO3. Volume bertambah koefisien menjadi reaksi geser ke kiri. Dan untuk senyawa 2S tidak dianggap karena wujudnya berupa padat atau es. Dan faktor yang terakhir ada perubahan suhu. Jika suhu menaik, maka reaksi akan bergeser ke arah endotherm dan perubahan entalpi bernilai positif. Jika suhu menurun, maka reaksi akan bergeser ke arah exotherm dan perubahan entalpi bernilai negatif. Contohnya, N2 ditambah 3H2 bereaksi menjadi 2NH3. Dapat disimpulkan, pada contoh jika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah endotherm. Perlu kita ingat, jika suhu berubah, maka tetapan juga akan berubah. Jika tetapan naik, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan, dan jika tetapan turun, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri. Demikianlah penjelasan materi tentang keseimbangan kimia yang saya sampaikan, semoga dapat dipahami dengan baik ya. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, kita kerjakan soal keseimbangan kimia bersama-sama yuk! Contoh soal yang pertama. Dalam ruang 5 liter direaksikan 0,5 mol N2 dengan 0,4 mol gas O2. Menurut reaksi N2 ditambah 0,2 direaksikan menjadi 2NO. Setelah tercapai keadaan setimbang terbentuk 0,2 mol gas NO. Harga Kc adalah. Nah, di sini kita harus menyamakan si reaksi dan produk. Nah, dilihat N2 ditambah O2 direaksikan menjadi 2NO. Nah, di sini kita akan mencari mula-mula, reaksi, dan setimbang. Nah, mula-mula N2 adalah 0,5, mula-mula O2 0,4, dan 2NO itu mula-mulanya 0, jadi tidak dituliskan. Dan kan 2NO itu memiliki setimbang, jadi udah diturunkan ke setimbang yang hasilnya tuh 0,2. Nah, cara mendapat reaksi 0,1 itu dari koefisien N2 itu 1 dan koefisien NO itu 2. Jadi 1/2 dikali hasil diketahui mol 0,2. Jadi hasilnya adalah 0,1. Nah, sedangkan si reaksi O2 itu sama seperti itu dan bisa dihasilkan 0,1. Lalu ketika sudah diketahui mula-mula dan reaksi, maka semua dikurang. Nah, 2NO sudah diketahui 0,2 setimbangnya. Nah, ketika setimbang O2 itu 0,4 dikurang 0,1 hasilnya 0,3. Nah, mula-mula N2 0,5 dan dikurang reaksi 0,1 menjadi setimbang 0,4. Nah, jika ingin dikerumusin Kc, maka kita harus direaksikan ke dalam 5 liter. Jadi setimbang dibagi 5 liter. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus Kc. Rumus Kc itu adalah reaksi dibagi produk. Langsung kita masukkan ke dalam rumus Kc sama dengan konsentrasi NO pangkat 2 per konsentrasi N2 dikali konsentrasi 0,2. Maka langsung saja kita masukkan semua angkanya ke dalam rumus. Kc sama dengan konsentrasi 0,2 per 5 pangkat 2 per konsentrasi 0,4 per 5 dikali konsentrasi 0,3 per 5 liter.
Jadi konsentrasi 0,2 per 5 dikuadratkan menjadi 0,04 per 25 per konsentrasi 0,4 per 5 dikali konsentrasi 0,3 per 5. Kemudian ada yang bisa dicoret. Maka hasil KC adalah 1 per 3. Nah, di sini kita akan lanjut kepada contoh soal yang kedua. Diketahui reaksi kesetimbangan H2 ditambah I2 direaksikan menjadi 2HI jika suhu ruang 400 Kelvin dan harga KC 1,8. Maka harga KP adalah. Nah, di sini cara mencari harga KP itu harus ada yang bermuatan gas doang. Nah, di sini kita jawab. Diketahuinya itu kan KC sama dengan 1,8. Nah, T tetapannya itu 400 Kelvin. Nah, R reaksinya sama dengan 0,082. SI itu adalah satuan internasional. Nah, rumus mencari KP itu adalah KC dikali R dikali T pangkat delta N. Nah, cara nyari delta N itu adalah dari koefisien kanan dikurang koefisien kiri. Nah, maka jadi 2 dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi dimasukin ya ke dalam rumusnya tadi si KC-nya 1,8 dan si R T-nya itu 0,082 dikali 400 pangkat 0. Nah, di mana-mana yang pangkat 0 itu jadi dianggapnya 1, jadi tetap saja 1,8. Nah, karena kita sudah mengerjakan soal-soal, tadi di sini aku akan kasih soal latihan nih buat kalian agar lebih lihai untuk memecahkan soal kesetimbangan kimia. Akhir dari kata saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.